Sebagaimana telah dijelaskan pada video sebelumnya, pada bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perancangan yang buruk pada penyimpanan data, sertifikasi atau kemampuan karyawan. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa pada baris ke-9 dan ke-10 itu terdapat kolom-kolom yang kosong, sebagaimana juga terdapat kolom-kolom yang kosong pada baris-baris yang lain. Kemudian di sini juga ada masalah yang terjadi karena kesulitan untuk menghasilkan daftar karyawan yang urut secara alfabet ya. Di sini ada kesulitan. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Kemudian juga ada masalah bagaimana menghitung atau menentukan jumlah atau banyaknya sertifikasi yang diperoleh, banyaknya sertifikasi tertentu yang diperoleh oleh karyawan. Misalnya, kita ingin mengetahui berapa banyak karyawan yang memiliki sertifikasi Basic Database Manipulation, maka cara yang ditempuh adalah dengan mencari atau menghitung karyawan yang memiliki sertifikasi Basic Database Manipulation pada kolom skill 1, kemudian dicari lagi pada kolom skill 2, kemudian dicari pada kolom skill 3. Nah, kemudian masalah yang lain adalah ketika kita akan ketika kita melihat di sini bahwa data Basic Database Manipulation itu disimpan kembali di tempat lain, namun ditulisnya Basic DB Manipulation. Dan di sini berarti ada kesalahan penyimpanan atau kesalahan penulisan di mana Basic Database Manipulation ini ditulis sebagai Basic DB Manipulation. Maksud kita tentu ini adalah hal yang sama, Basic Database Manipulation. Tetapi karena kita menuliskannya berbeda, maka nantinya komputer akan mendeteksi dua hal ini sebagai sesuatu yang berbeda. Nah, sehingga hasilnya menjadi tidak akurat dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian masalah yang lain adalah ketika karyawan memperoleh sertifikasi yang keempat, maka kolomnya ini harus diubah. Demikian juga ketika karyawan memperoleh sertifikasi yang kelima, keenam, ketujuh, maka struktur tabel itu akan terus berubah atau kolomnya itu harus ditambahkan. Nah, tentu hal ini merupakan sesuatu praktek yang tidak tepat atau yang salah di dalam database. Berdasarkan pada penjelasan pada slide sebelumnya, maka kita bisa mengambil kesimpulan mengenai beberapa kesalahan yang terjadi karena perancangan database yang tidak tepat. Yang pertama adalah akan menjadi sulit ya untuk menampilkan daftar karyawan yang terurut secara alfabet berdasarkan pada last name-nya itu. Karena apa? Karena data yang tersimpan, data nama yang tersimpan itu menjadi satu ya. Kalau kita mau diurutkan berdasarkan last name, maka data nama itu harus dipecah ya, baru dipecah menjadi first name dan last name, baru kemudian diurutkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagaimana tadi sudah dijelaskan, untuk menentukan, untuk menghitung jumlah karyawan yang memperoleh sertifikasi Basic Database Manipulation, maka yang dilakukan adalah pertama
mencari data pada kolom skill 1, kemudian jadi mencari data sertifikasi basic database manipulation pada skill 1, kemudian disimpan pada variabel. Berikutnya, dilakukan pencarian data basic database manipulation pada kolom skill 2. Kemudian datanya disimpan pada variabel. Dan terakhir, dilakukan perhitungan data sertifikasi basic database manipulation pada kolom skill 3. Dan kemudian dilakukan penambahan atau dijumlahkan data yang diperoleh pada kolom skill 1, kolom skill 2, dan kolom skill 3 untuk memperoleh jumlah karyawan yang tersertifikasi basic database manipulation. Nah, secara programming mungkin ini tidak terlalu masalah, tetapi secara konsep database ini adalah sesuatu yang tidak tepat, ya. Karena proses manipulasi data atau pengolahan data ini terlalu banyak harus melakukan seperti melakukan programming gitu ya. Jadi setelah diperoleh datanya pada kolom skill 1 disimpan di suatu variabel dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak efisien ya. Dalam konsep database tentunya. Ketika kita menuliskan suatu data yang sama ke dalam beberapa tempat yang berbeda, maka hal ini akan berpotensi menimbulkan kesalahan. Misalnya seperti ketika kita menuliskan basic database manipulation, kemudian kita menuliskan di tempat lain lagi hal yang sama, tetapi kita mungkin keliru menuliskan menjadi misalnya basic DB manipulation, maka hal ini menyebabkan kekeliruan karena mungkin maksud kita adalah dua data yang sama, basic database manipulation, tetapi karena itu disimpan di dalam tempat yang berbeda dan kemudian kita salah menuliskannya menjadi basic DB manipulation, maka kemudian komputer ini akan mendeteksi dua hal tersebut, dua data tersebut sebagai data yang berbeda, padahal itu kita maksudkan sebagai data yang sama, sehingga hal ini menyebabkan hasil yang akurat itu menjadi sulit diperoleh. Yang berikutnya adalah struktur database akan berubah ketika kita menambahkan data karyawan yang mendapat sertifikasi yang keempat, karena strukturnya akan berubah dengan adanya penambahan kolom yang baru. Demikian juga ketika ada karyawan yang memperoleh sertifikasi yang kelima, keenam, dan seterusnya, maka struktur database itu harus setiap saat diubah dengan penambahan kolom yang baru. Berbeda dengan desain yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya yang dikatakan sebagai desain yang buruk, ya, di mana satu tabel berisi banyak informasi yang berbeda-beda dicampur menjadi satu. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas desain yang lebih baik, di mana desain yang lebih baik ini dicapai dengan memecah data ke dalam beberapa tabel. Dalam hal ini ke dalam 3 tabel. Tabelnya sebenarnya yang dihasilkan adalah tabel yang sama dengan tabel sebelumnya, tetapi tabel yang ada di sini adalah tabel-tabel yang kemudian pengguna akan mudah untuk melakukan pencarian dan penambahan data dan tidak menimbulkan masalah-masalah yang terjadi pada persoalan sebelumnya yang kita hadapi. Berikut ini adalah gambar hasil dekomposisi atau pemecahan satu tabel ke dalam beberapa tabel yang terdiri dari tabel employee. Tabel employee berisi data-data yang terkait hanya
mengenai employee saja ya. Kemudian yang kedua adalah tabel skill. Tabel skill juga hanya terkait dengan skill karyawan saja. Beberapa ada yang menyebut ini adalah tabel master ya. Tabel yang intinya ya, inti tabel ya. Tabel ini tidak merefer ke tabel yang lain. Nah, kemudian ada tabel transaksi atau di sini namanya tabel certified, di mana ini akan menjelaskan misalnya dia akan menunjuk ke employee 02345 ini. Ini adalah employee-nya adalah Johnny Jones namanya, di mana Johnny Jones ini memperoleh sertifikasi nomor 100, Basic Database Management. Kemudian orang yang sama, Johnny Jones ini, memperoleh sertifikasi Basic Web Design. Orang yang sama juga memperoleh sertifikasi Advanced Database Management. Nah, apa yang dilakukan di sini tidak menjadi masalah ya, menghilangkan masalah yang sebelumnya terjadi di mana karyawan ini, di mana ada dua data master, dua tabel master dan satu tabel yang menghubungkan kedua tabel ini. Sehingga pendefinisian karyawan, seorang karyawan itu memperoleh sertifikasi apa itu ada pada tabel terpisah. Sehingga tidak ada masalah yang terjadi atau tidak ada timbul masalah yang terjadi apabila ada karyawan yang memiliki sertifikasi lebih dari 4 ya, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Juga kalau ada karyawan yang belum memperoleh sertifikasi apa-apa pun, itu pun juga tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada datanya di sini kalau ada karyawan yang belum memperoleh sertifikasi apapun. Dengan struktur yang lebih benar, maka akan lebih mudah dilakukan query ya, atau misalnya lebih mudah dilakukan perhitungan karyawan yang memperoleh sertifikasi Basic Database Manipulation, yaitu dengan melakukan dengan menuliskan perintah SQL, di mana perintah SQL ini kita tuliskan dengan misalnya select count bintang from skill ya, join certified on skill.skill.id sama dengan certified.skill.id where skill name sama dengan Basic Database Manipulation ya. Di mana di sini akan diberikan jumlah atau banyaknya karyawan yang memperoleh sertifikasi Basic Database Manipulation ya, karena masing-masing nama skill ini disimpan hanya satu kali saja, maka tidak ada risiko kekeliruan, penyebutan, pengejaan atau singkatan yang salah untuk karyawan-karyawan yang berbeda. Dan selain itu, adanya apabila ada karyawan memperoleh sertifikat tambahan, sertifikat keempat, kelima, dan seterusnya, itu tidak membutuhkan perubahan pada struktur tabel. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang penting di sini. Yang pertama adalah bahwa database atau tabel yang baik itu atau penyimpanan data yang baik itu adalah disimpan satu kali saja ya, sehingga tidak menimbulkan kesalahan, ketidakkonsistenan penyimpanan data pada tempat lain. Kemudian yang kedua, selain bahwa penyimpanan dilakukan satu kali saja, yang kedua adalah bahwa apabila kita melakukan penambahan di sini, apabila melakukan penambahan data sertifikat ini kan tidak masalah karena tidak ada
perubahan struktur tabel. Sehingga yang kedua, hal penting adalah tidak ada perubahan struktur tabel. Ya. Jadi, saya ulangi ya, bahwa penyimpanan data atau struktur database yang benar itu dilakukan kalau terjadi atau memungkinkan terjadi apabila yang pertama, setiap data itu hanya disimpan satu kali saja, dan yang kedua, tidak ada perubahan struktur database, apalagi kalau perubahannya dilakukan berkali-kali. Ya.